Ya, eh, Bapak Ibu Jemaat, selamat sore. Dalam suasana santai, saya duduk di bagian belakang pastori. Eh, Sore hari ini atau menjelang malam ini, sebelum kita mengakhiri hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dulu, baru kita renungkan firman Tuhan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, anugerahkanlah kami kuasa Roh-Mu yang kudus itu, karena kami hendak merenungkan kebenaran firman. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak firman dan mau menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Ya, bacaan kita dari Mazmur 37 ayat 12 sampai 15. Firman Tuhan berkata demikian. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri, dan busur mereka akan dipatahkan. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kita di sore hari ini mau menjelaskan dan mengingatkan kepada kita sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya kita mengenal orang fasik. Orang fasik ini sepanjang ketika kita bicara tentang firman Tuhan, terutama bacaan kita 2 hari ini bicara tentang orang fasik. Siapa sih sebenarnya orang fasik? Orang fasik adalah kontra dari orang benar. Orang fasik adalah orang-orang yang memang sebenarnya mereka tahu kebenaran, tetapi kebenaran itu tidak menjadi menarik bagi mereka karena mereka lebih cenderung mengedepankan kebenaran yang mereka pahami dalam kehidupan mereka. Dan bagi orang fasik ini mereka menjadi teman yang sangat luar biasa yang dipakai oleh iblis untuk menghancurkan orang percaya. Orang fasik juga tidak hanya sekedar menghancurkan orang percaya keinginannya, tapi orang miskin, orang tertindas. Jadi dalam diri mereka tidak ada belas kasihan, tidak ada perasaan. Nah, kategori orang fasik sendiri ya tidak semua orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan tapi bersikap tidak seperti orang yang mengenal Tuhan juga adalah orang fasik. Ya kan? Misalnya dia tahu dosa, tapi dia melakukan dosa. Dia tahu bahwa dia masih terikat dengan kehidupan keluarga, tetapi dia membangun ikatan yang tidak resmi dengan orang lain yang bukan bagian dari yang dikehendaki Tuhan. Orang fasik juga selalu berusaha untuk mencari kelemahan dan menjatuhkan orang benar. Bahkan tidak jarang orang jujur pun tidak bisa melakukan apa-apa. Firman Tuhan memberikan gambaran bahwa mereka mempersiapkan pedang, busur untuk menghancurkan orang-orang benar atau orang-orang jujur. Tapi yang terjadi apa? Allah tahu, Allah cuma menertawakan mereka karena Allah hendak menghancurkan mereka. Orang fasik tidak selamanya menang. Walaupun mungkin kita melihat bahwa ada banyak kesempatan orang fasik itu sepertinya mereka tidak tersentuh apa-apa, karena mereka licik, karena mereka pintar, karena mereka mampu menempatkan diri, tetapi punya kemampuan juga menghancurkan dan merusak orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi, sore hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa sebagai orang percaya tidak perlu takut.
Karena kita aman dalam lindungan Tuhan. Dalam ayat 15 dikatakan bahwa mereka tidak sadar ketika mereka memainkan pedang, pedang itu akan menghancurkan mereka sendiri. Bahkan ayat 15 katakan bahwa tetapi pedang itu akan menikam dada mereka sendiri dan busur mereka akan dipatahkan. Artinya bahwa semua rencana mereka diketahui oleh Allah. Dan Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang tetap setia dan percaya kepada Allah binasa di tangan orang fasik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berada dalam sebuah situasi di mana semua orang akan berpikir, apakah situasi yang ada ini memang terjadi? Dan saya pernah katakan bahwa ini karena yang Tuhan izinkan adalah izinkan kita hidup di tengah-tengah situasi yang ada. Tapi belum tentu Tuhan mengizinkan situasi ini terjadi. Belum tentu, saya bilang bukan tidak, bukan iya, tapi belum tentu. Artinya bisa saja ini rekayasa orang fasik juga, gitu kan? Rekayasa orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, kalau dalam situasi dan kondisi seperti ini, kita tidak punya kemampuan apa-apa untuk melawan, Bapak Ibu. Tadi siang saya coba diskusi dengan salah satu teman saya, pendeta GPB juga. Nah, saya katakan ke dia begini, saya sering berenang di laut, dan ketika berenang di laut itu ada saat dimana kita akan keletihan dan kecapean. Dan di situ saya belajar kalau misalnya satu ketika dalam perjalanan menggunakan kapal atau perahu, kalau kita tenggelam di laut, ya berusaha untuk tetap berada di atas permukaan air. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap mengikuti arus, jangan melawan arus. Lalu cari pegangan, ya pelampung, kayu atau apapun itu, supaya seperti yang pertama tadi, tetap berada di atas air. Nah, demikian juga kita sebagai orang percaya, kita menjadi bagian dari dunia ini. Tetapi yang harus kita lakukan adalah tetap menengadah ke atas, tetap melihat kepada Allah dan mempercayakan kehidupan kita kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, harus tetap bisa menjaga diri. Iman yang kita punya jangan sampai membuat kita tenggelam dengan arus dunia, apapun konsekuensinya. Kalaupun kita hanyut jauh meninggalkan segala sesuatunya, Bapak Ibu, ya why not, tapi tetap kita berpegang kepada Allah. Yang ketiga tadi, berpegang kepada Allah dan kebenaran firman-Nya, karena Allah dan firman-Nya memberikan keyakinan kepada kita bahwa kita akan tetap hidup dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Sehingga sehebat apapun orang fasik, sebanyak apapun orang fasik, kita tetap bisa hidup karena Allah yang menghendaki kita hidup. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa bersama dengan warga jemaat yang ada di sektor pelayanan 3 pada sore hari ini menjelang malam. Keluarga Bapak Slamet Sumpono, keluarga Ibu Yeni Susilawati, keluarga Agus Rianto, keluarga Bapak Rudi F. Maulani, dan keluarga Bapak Agung Perdono Dalijo. Mari Bapak Ibu kita satukan hati lalu kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal dalam kerajaan sorga, Allah yang penuh kasih, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai dengan sore ini ya Tuhan. Saat ini kami boleh merenungkan firman-Mu, dan firman-Mu menguatkan kami, menyadarkan kami bahwa kami saat ini sementara berada dalam arus dunia yang begitu deras, sehingga di tengah-tengah arus ini kami harus punya strategi yang baik untuk tetap selamat, tetap berjalan, dan tetap bernapas dalam anugerah kasih Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan bahwa masih ada nafas kehidupan sampai dengan sore hari ini kepada kami. Untuk itu ya Tuhan, tolong mampukan kami untuk tetap hidup dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sekalipun
Dunia ini berusaha untuk menghancurkan iman dan percaya kami. Dunia tidak memberi kesempatan kami bersekutu, tetapi kami punya cara untuk bersekutu di rumah. Kami punya cara untuk bersekutu dengan cara yang ada ya Tuhan. Dan Tuhan boleh memberi hikmat bagi kami untuk menggunakan apa yang ditawarkan oleh dunia. Dan kami boleh memakainya bukan untuk menjauhkan diri daripada Tuhan, tapi mendekatkan diri kepada Tuhan. Lewat daring, lewat pertemuan-pertemuan yang berlangsung secara online, kami percaya sungguh bahwa itulah cara Tuhan mendekatkan kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami berdoa bersama dengan keluarga Bapak Slamet Sumpono. Bapak berkati Bapak kekasih dalam pekerjaannya, berkati istri dan anak kekasih, anak-anak kekasih, Bapak pimpin dan sertai, Bapak jaga dan pelihara, beri sehat, beri kuat, limpahkan berkat-Mu, beri kekuatan, beri kesehatan juga, lalu jauhkan dari segala susah bahaya maut. Demikian juga kami berdoa bagi keluarga Ibu Yeni Susiliwati sebagai orang tua tunggal bagi kedua anak kekasih. Bapak berkati juga Ibu kekasih ini, beri sehat dan kuat kedua anak kekasih dalam masa muda mereka, dalam bergumul dalam harapan, cita-cita dan masa depan mereka. Tuhan berkati juga agar mereka mampu untuk menjalani kehidupan, tugas, tanggung jawab pekerjaan mereka, bahkan dalam keberadaan mereka bersama dengan orang tua kekasih. Limpahkan berkat-Mu, beri kekuatan dan kesehatan juga bagi keluarga ini. Kami berdoa bagi keluarga Bapak Agus Rianto juga, Bapak berkati dan Bapak kenal Bapak keluarga yang dalam pergumulannya dan juga hari-hari hidupnya. Demikian juga istri kekasih, Tuhan berkati dan sertai, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Berdoa bagi keluarga Bapak Rudi F. Maulani. Bapak kenal keluarga ini lebih daripada hamba. Berkati Bapak keluarga dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam seluruh aktivitasnya. Beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan, terutama lewat usaha yang dikerjakan ya Tuhan. Istri kekasih dalam mendampingi suami, Bapak berkati Bu Yohana dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat, dalam mendampingi suami dan kedua anak kekasih. Beri kekuatan, beri kesehatan, beri hikmat. Tuhan boleh pakai Ibu kekasih ini untuk menjadi saluran berkat-Mu di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan. Kedua anak kekasih ya Tuhan, Vio dan Gis dalam masa muda mereka, dalam harapan, dalam pergaulan mereka, bahkan kami hamba berdoa juga bagi masa depan mereka. Dalam pekerjaan, dalam aktivitas, Bapak juga berkati, beri sehat dan kuat, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga hari-hari mereka dapat berguna untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, dan menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua kekasih. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi keluarga Bapak Agung Kordono. Bapak berkati keluarga Bapak Agung Kordono Dalijo ini dalam kehidupannya, dalam aktivitasnya, dalam keberadaannya. Beri kekuatan, beri kesehatan, mampukan beliau dalam menjalankan tanggung jawab tengah-tengah keluarga, baik sebagai suami maupun sebagai orang tua. Ibu kekasih, Ibu Noni, Bapak berkati juga dalam tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan di tengah-tengah jemaat-Mu. Beri kekuatan, beri kesehatan juga ya Tuhan. Bapak berkati beliau dalam menjalankan tanggung jawab tengah-tengah keluarga, bagi istri dan orang tua, bagi anak terkasih. Demikian juga berkati Aldo dalam masa mudanya, dalam usahanya, dalam seluruh aktivitasnya. Beri hikmat, beri kekuatan, beri kesehatan bagi anak kekasih. Seluruh kehidupan jemaat-Mu hamba pertaruhkan juga ya Tuhan ke dalam tangan. Tuhan pimpin dan sertai, Tuhan jaga dan pelihara. Limpahkan berkat-Mu lewat pekerjaan dan usaha. Beri sehat dan kuat ketika kami harus berada di rumah atau kami harus di luar rumah untuk menjalankan aktivitas pekerjaan dan usaha kami. Berkati setiap pekerjaan dan usaha, lalu biarlah berkat yang kami terima Tuhan cukupkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang Tuhan jaga dan pelihara. Kami berdoa ya secara khusus ya Tuhan bagi mereka yang sementara dirawat di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Bapak beri kekuatan dan beri kesehatan. Terutama berdoa bagi Bapak Sri Marmo dalam proses pengobatan di Rumah Sakit Surya Usada.
Berkati obat penawar, makanan, minuman, tangan para medis maupun keluarga yang membantu proses kesembuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi seluruh keluarga, terutama keluarga yang berduka, keluarga Bapak Dani Foni atas dipanggil pulangnya adik kita terkasih, keluarga Bapak Mas Takaria atas dipanggil pulangnya kakak terkasih di Ambon. Tuhan beri kekuatan dan penghiburan bagi keluarga ini. Berdoa juga bagi para janda duda dan yatim piatu, mereka yang terkadang merasa sendiri, kesepian, dan juga para lansia ya Tuhan. Berkati mereka juga hadir terus, beri kekuatan, beri penghiburan, beri sukacita dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami berdoa dan menyerahkan juga jemaat-Mu yang setia memberikan persembahan syukur maupun persembahan persepuluhan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Kau berkati para pelayan, diaken, penatua, pengurus pelkat dan komisi para pelayan, BPA dan PT, panitia pembangunan, panitia malam dana. Dan syukur dan terima kasih atas pertemuan yang boleh berlangsung antara panitia pembangunan dan pihak desa, sehingga mereka boleh merencanakan proses pembangunan dimulai pada tanggal 6 Juli. Bapak berkati rencana ini sehingga proses pembangunan ini boleh dimulai, dan semangat jemaat untuk terus menopang proses pembangunan dapat berjalan ya Tuhan, sekalipun di tengah-tengah situasi pandemi ini. Mampukanlah ya Tuhan, cukupkan segala kebutuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami. Bapak berkati Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, Bapak Gubernur dan seluruh jajarannya, Bapak Wali Kota, Camat, Kepala Desa dan seluruh jajarannya, baik Tegal Kerta maupun Tegal Harum ya Tuhan. Kami juga mau menyerahkan seluruh kehidupan, terutama mereka yang menjadi satgas gugus tugas COVID-19 dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Mampukan sehingga sebagai bagian dari warga negara ini kami juga boleh bekerja sama dan mentaati semua aturan pemerintah. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi kehidupan para tenaga medis yang terus bekerja, berkati mereka ya Tuhan. Kemudian berdoa bagi para penderita yang dinyatakan positif COVID-19, Tuhan sertai dan berkati juga. Tuhan pimpin dan sertai juga, lalu pulihkanlah mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, seluruh kehidupan keluarga besar jemaat-Mu dimanapun berada ya Tuhan, kami pun patut menggumuli mereka, saudara-saudara kekasih kami dimanapun, dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka, dalam pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan hamba juga boleh mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi mereka yang boleh Tuhan tambahkan setahun usia sepanjang hari ini. Biarlah berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan mereka, dalam pertumbuhan, dalam kehidupan keluarga, di dalam hari-hari hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga mohon ampuni salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakkan kami, lalu curahkanlah berkat-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan yang Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara sekalian malam hingga pagi nanti dalam istirahat. Dan biarlah kasih Tuhan selalu menjaga dan memelihara. Amin.